Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Tandilu Sutanto. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari soal mites yang diberikan. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang Anda ketahui tentang konsep dasar ilmu ekonomi? Ekonomi adalah usaha untuk membuat alternatif barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan hidup manusia yang tidak terbatas. Dalam ekonomi ada yang dikatakan dengan permasalahan ekonomi. Permasalahan ekonomi yaitu adalah keinginan dan kelangkaan sumber daya pilihan. Munculnya malapetaka di muka bumi ini dikarenakan karena seseorang tidak tahu yang membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan dan mana keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dan wajib dipenuhi, sedangkan contohnya seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Sedangkan kelangkaan adalah ketika sumber daya itu tidak banyak atau sedikit, ya itu dikatakan langka. Jika terjadi tinggi permintaan, maka terjadilah yang disebut namanya kelangkaan. Contoh misalnya pada masker. Masker itu pernah langka karena tingkat permintaannya itu tinggi terhadap masker. Tingkat permintaannya itu tinggi dan terjadi penimbunan. Nah, disitulah yang dinamakan sebagai kelangkaan. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa yang Anda ketahui tentang teori permintaan, dan berikan penjelasan grafiknya. Teori permintaan adalah ketika harga naik maka jumlah permintaan akan turun. Sebaliknya, ketika harga turun maka jumlah permintaan akan naik. Seperti contohnya pada grafik berikut. Ketika harga 500, maka jumlah yang diminta itu adalah 10. Ketika harganya 2.500, maka jumlah yang diminta itu hanya 2. Jadi inilah yang dikatakan ketika harganya rendah maka jumlah yang diminta semakin banyak. Ketika harganya naik maka jumlah yang diminta akan semakin sedikit. Soal yang ketiga yaitu, apa yang Anda ketahui tentang teori penawaran dan analisisnya? Hukum penawaran menyatakan bahwa bila harga naik maka jumlah barang yang ditawarkan akan ikut naik. Sebaliknya, jika harga turun maka jumlah barang yang akan ditawarkan juga akan ikut turun. Beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu, yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Jika harga barang semakin tinggi, tentu jumlah penawaran juga akan tinggi. Harga tinggi membuat produsen berambisi untuk memperbanyak produksi barang sehingga dapat menjual lebih banyak barang. Sedangkan semakin rendah harga barang, maka produsen akan semakin sedikit memproduksinya. Contohnya, jika harga baju 30.000, maka penjual akan menawarkan 300 unit baju atau 300 unit kaos. Nah, jika harga berubah menjadi 35.000, maka penjual akan bersedia menawarkan 500 unit baju kaos dengan harapan semakin banyak keuntungan. Yang kedua yaitu biaya faktor produksi. Saat biaya produksi suatu barang turun, produsen akan semakin besar melakukan penawaran. Sedangkan jika biaya produksi barang sangat tinggi, maka produsen hanya membuat beberapa jenis saja dari produk tersebut. Contohnya adalah produk limited edition. Yang ketiga yaitu tingkat teknologi. Saat proses produksi pasti menggunakan teknologi untuk pengerjaannya. Semakin maju teknologi, tentu bisa mengefisienkan waktu dan meningkatkan produktivitas barang. Alhasil jumlah barang akan semakin besar. Efisiensi ini akan membuat biaya produksi lebih rendah sehingga barang yang ditawarkan akan bertambah. Pertanyaan yang keempat yaitu, apa yang Anda ketahui tentang utilitas? Utilitas adalah nilai kepuasan atau manfaat yang diperoleh atau diterima seorang konsumen dari barang atau jasa yang ia konsumsi. Jika tingkat kepuasan semakin tinggi, maka semakin tinggi pula daya guna suatu barang. Utilitas itu bukan hanya tentang penjumlahan barang yang kita konsumsi, tetapi ada yang dikatakan dengan utilitas maksimum atau biasa disebut dengan EQ marginal. Utilitas maksimum itu terjadi ketika kita sudah merasa tidak puas atau sudah tidak memiliki kepuasan lagi terhadap suatu barang. Sebagai contoh misalnya, ketika kita konsumsi air minum, mungkin pada saat habis olahraga, gelas pertama itu sangat memuaskan buat kita, gelas kedua masih memuaskan buat kita, tapi setelah sampai ke gelas kelima, itu mungkin sudah tidak memuaskan lagi buat kita. Nah, itu berarti bahwa utility bukan tentang kepuasan kita, atau dalam hal ini perasaan puas, karena hal tersebut tidak bisa diukur, tetapi bukan juga sebagai jumlah total yang kita konsumsi. Jadi boleh dikatakan bahwa utilitas itu antara psikologis kepuasan dan jumlah total output.
Soal yang kelima yaitu apa yang Anda ketahui tentang elastisitas permintaan dan penawaran, serta berikan contohnya. Bentuk-bentuk elastisitas permintaan dan penawaran itu adalah yang pertama, elastisitas harga permintaan adalah presentasi perubahan kuantitas yang diminta jika harga mengalami perubahan, presentasi jumlah perubahan yang diminta akibat perubahan harga sebesar 1%. Yang kedua yaitu elastisitas dan pendapatan. Merupakan presentase perubahan dari jumlah barang yang diminta akibat perubahan 1% pendapatan konsumen. Yang ketiga yaitu elastisitas harga penawaran, yaitu presentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat perubahan 1% harganya. Sebagai contoh misalnya pada elastisitas harga permintaan. Misalkan permintaan konsumen terhadap suatu barang pada saat harga 500 per unit adalah sebanyak 60 unit. Karena terjadi kenaikan biaya angkut barang sehingga menyebabkan harga barang naik menjadi 600 per unit, maka permintaan konsumen turun menjadi 50 unit. Hitunglah elastisitas permintaan harga barang tersebut. Nah, di sini kita lihat bahwa price pertama itu 500, price kedua yaitu 600. Selisih price pertama dan kedua yaitu adalah 100. Adapun kuantitas pertama yaitu 60 dan kuantitas yang kedua yaitu 50 dan selisihnya yaitu min 10. Adapun cara menghitungnya yaitu selisih kuantitas per selisih price. Jadi 600 dikurang 500 per 500 per 50 dikurang 60 per 60 sama dengan min 1,2. Nah, karena nilainya elastisitas, karena lebih besar dari 1, maka permintaan ini dikatakan bersifat elastis. Pertanyaan yang keenam yaitu seberapa penting motivasi menunjang kesuksesan Anda. Motivasi sangat penting untuk menunjang kesuksesan saya. Dalam melakukan sesuatu, terkadang saya membutuhkan sebuah motivasi, karena motivasi merupakan salah satu bagian penting dalam mencapai sesuatu seperti kesuksesan. Menurut saya, kesuksesan itu ketika saya mencapai atau mendapatkan hal yang saya inginkan. Semakin besar hal yang saya inginkan, maka semakin besar pula motivasi yang saya butuhkan. Dengan motivasi, saya akan terdorong untuk memulai dan melakukan suatu tindakan. Motivasi itu penting bagi saya karena pertama, motivasi adalah langkah pertama ke arah pencapaian. Yang kedua, motivasi akan meningkatkan kemauan untuk saya. Yang ketiga yaitu motivasi salah satu kunci untuk menuju kesuksesan buat saya. Baik, sampai di sini video penjelasan jawaban saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.